Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang puisi lama, yaitu mengenai pantun, syair, dan gurindam. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi pembelajaran, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian pantun, syair, dan gurindam. 2. Menyebutkan ciri-ciri masing-masing. 3. Memberikan contoh sederhana. Dan 4. Membuat pantun, syair, dan gurindam untuk menyampaikan pesan. Pengantar. Puisi lama di Indonesia memiliki beragam bentuk, seperti pantun, syair, dan gurindam. Sejak dulu, puisi-puisi ini tidak hanya berfungsi sebagai karya sastra untuk menghibur masyarakat, namun juga menjadi sarana pendidikan yang menanamkan nilai moral, agama, dan budaya. Selain itu, puisi lama berperan sebagai media untuk menyampaikan nasihat dan petuah kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa puisi rakyat memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu pantun. Pengertian pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara. Ciri-ciri pantun terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pola rimanya atau bersajak ABAB. Baris 1 dan 2 disebut sebagai sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 disebut sebagai isi. Pantun juga mengandung pesan, nasihat, humor, atau sindiran. Nah, berikut ini adalah contoh dari pantun. Kenapa pantun memiliki sajak AB dan AB? Karena untuk baris pertama dan baris ketiga memiliki keterkaitan atau keterikatan, yaitu bersamaan akhiran kata U dan U. Sedangkan untuk baris kedua dan baris keempat memiliki persamaan kata, yaitu A dan A. Untuk baris pertama dan kedua disebut sebagai kalimat pembuka atau sampiran. Sedangkan untuk baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi atau jawaban dari sampiran tersebut. Mari kita baca bersama-sama contoh dari pantun tersebut. Pagi hari membaca buku sambil minum teh di beranda. Ilmu dicari sepanjang waktu, bekal hidup di masa depan kita. Jenis yang kedua yaitu syair. Pengertian syair. Syair adalah salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari tradisi sastra Arab dan berkembang dalam kesusastraan Melayu. Ciri-ciri syair, setiap bait terdiri atas 4 baris. Pola sajaknya atau rimanya memiliki rima A, 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 A. Jumlah suku kata setiap baris biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Semua baris berisi isi atau pesan. Biasanya berupa kisah, ajaran, atau nasihat. Berikut ini adalah contoh dari syair. Mari kita baca bersama-sama. Belajar tekun sepanjang masa. Ilmu berguna, dunia akhirat terasa. Hidup bahagia penuh makna, jadi manusia berguna sentosa. Itu untuk contoh syair pertama. Untuk contoh syair kedua, teman sejati tiada terganti, selalu hadir dalam hati, setia menemani sampai mati, kisah abadi takkan terganti. Kenapa syair dikatakan memiliki rima akhiran A, 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 A? Karena setiap akhiran katanya memiliki huruf akhir yang sama, yaitu huruf A, dan A. Itu untuk contoh syair pertama. Dan untuk contoh syair kedua memiliki akhiran kata yang sama, yaitu huruf I,
i, dan i. Dan semua larik yang ada dalam syair dinamakan isi karena berisi pesan untuk pembaca. Berikutnya adalah jenis puisi lama yaitu gurindam. Pengertian gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang berasal dari sastra Melayu. Ciri-ciri dari gurindam terdiri dari 2 baris per bait. Jadi dalam satu bait terdiri dari 2 baris. Gurindam bersajak A, A, B, B. Baris pertama berisi sebab atau masalah, sedangkan baris kedua berisi akibat atau solusi dan juga nasihat. Isinya padat, singkat, penuh makna moral dan religius. Berikut ini adalah contoh dari gurindam. Contoh pertama, jika belajar dengan sungguh hati, ilmu berguna sepanjang hari. Contoh kedua, jika sahabat selalu setia, hidup terasa bahagia sentosa. Dan contoh ketiga, jika hutan dijaga bersama, bumi lestari untuk semua. Nah, kenapa gurindam dikatakan sebagai puisi rakyat yang memiliki rima AA atau rima BB, jadi rimanya sama ya? Karena akhiran katanya itu memiliki huruf yang sama. Seperti contoh pertama, akhiran hurufnya I dan I. Dan contoh kedua, akhiran hurufnya A dan A. Juga contoh ketiga, akhiran hurufnya A dan A. Selain itu, dalam gurindam, larik pertama berisi tentang permasalahan. Sedangkan larik kedua berisi tentang jawaban dari permasalahan tersebut. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah pengertian dan ciri-ciri dari puisi rakyat. Terlihat ya perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.